Kembali lagi, mau itu di kuliner, mau itu di kuliner yang memberi kekhasan lokal, ada opportunity di situ. Tapi Betul. dengan catatan itu harus dibangun. Tidak hanya komoditas, tidak hanya memberikan fitur, tidak hanya memberikan manfaat, tapi memberikan satu motivasi kepada prospek kita. Kenapa mereka butuh dan menggilai produk yang kita tawarin. Selamat Pagi, pagi. apa kabar Apa kabar Pak? Mel? Baik Pak, Alhamdulillah baik, baik sekali. Gimana Mel? Sehat? aman Pak. Oke Pak Bas, iya tadi sambil menunggu saya sudah menjelaskan tentang programnya juga dan seperti yang tadi saya sampaikan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai di luar topik value creation ya Pak ya. Kan selama ini Pak Baskoro terkenal nih untuk obrolin tentang topik value creation. Jadi di samping itu kalau yang mau tanya-tanya soal bisnis dan juga soal marketing itu juga bisa banget ya Pak. Ya, ya benar sekali. Jadi walaupun memang value creation adalah topik yang apa namanya mendasar, fundamental dan pendalaman daripada smart business mapping, tapi Hmm. juga tidak terkunci kita membicarakan soal value creation saja. Jadi kalau ada teman-teman ingin menanyakan soal bisnis, soal marketing, silahkan. Karena apa namanya hal-hal itu semuanya juga berkaitan, ya. Hmm. Walaupun memang saya berapa kali sampaikan bahwa kami di Business ID memang memikirkan sebenarnya resep apa sih untuk memahami bisnis secara mendasar. Oleh karenanya kita mengeluarkan e-course yang dua pertama adalah dua yang terpenting lah kalau kita bisa bilang ya, sehingga teman-teman bisa melihat bisnis secara utuh dan apa namanya pemikirannya bisa terstruktur gitu, jadi nggak lari kemana-mana. Karenanya kalau kita bisa lihat SBM 7.0 ya, Smart Business Map itu kan petanya, Hmm. ya petanya. Jadi kita tahu nih 12 langkah mendasar apa yang harus kita tanyakan kepada diri kita dalam hal membangun bisnis. Hmm. Ya, lalu kalau sudah paham itu, udah terstruktur pemikirannya, udah bisa ngelihat secara utuh, didalamilah dengan value creation. Sehingga Hmm. teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal dalam pembelajaran membangun bisnis ini. Hmm. Gitu. Benar, benar, benar. Mungkin ada juga Hmm. teman-teman yang bertanya nih Pak, misalkan kalau yang di SBM itu kan ada 12 pertanyaan gitu. Nah, Ya, kalau misalkan masih belum bisa menjawab 12 pertanyaan itu, masih belum ketemu lah semua jawabannya gitu. Apakah tetap bisa nih Pak langsung belajar ke value creation? ya, bisa saja. Jadi sebenarnya 12 langkah itu atau 12 pertanyaan di SBM itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga berkaitan dengan pendalamannya. Jadi bisa jadi sebenarnya jawabannya itu istilahnya nggak ada benar atau salah ya. Tapi sebenarnya kita harus punya paling tidak jawaban dulu. Contohnya Hmm. aja yang mendasar, kayak kita di kategori apa, banyak sekali ya dalam sesi mentoring, dalam sesi bisnis forum kita, yang itu saja belum jelas kita bermain di arena mana, itu masih Hmm. belum jelas. Jadi Hmm. eh, apa namanya, kalau kita belum tahu di langkah pertama, walaupun belum tajam sekali ya, itu nggak Hmm. masalah. Tapi paling tidak Hmm. kita ada jawabannya yang apa namanya, yang bisa menggait kita untuk Hmm. maju ke step-step selanjutnya. Jadi jangan khawatir bahwa di 12 pertanyaannya di SBM itu sebenarnya untuk membantu kita paling tidak sudah paham dulu gitu Hmm. ya. Masalah kita di kategori yang masih besar atau belum terlalu spesifik itu Hmm. sebenarnya bisa kita sempurnakan
berjalan dengan pembelajaran kita seperti itu. Dan pada kenyataannya dalam bisnis kan seperti itu. Dalam membangun suatu usaha kita kan selalu mulai, habis itu kita berlanjut dengan penyempurnaan atau penajaman dari penawaran bisnis kita, atau yang saya selalu sebut business offering kita. Jadi kita sempurnakan terus, seperti itu. Tapi tahu apa yang perlu disempurnakan, gitu kan? Iya, benar. Oke. Sama kalau apa namanya dari bisnis mentoring juga dan sering di live itu kan Pak Baskoro sering sharing bahwa harus memahami kategori kita, atau mungkin kategori kita yang terlalu luas itu sebaiknya dipersempit gitu. Nah, itu mungkin bisa di-sharing juga kenapa mempersempit kategori itu penting, Pak. Karena kadang kan kita seringnya ya, saya bisnisnya misalnya makanan gitu ya. Tapi kurang mempersempit gitu, Pak. Dan bagaimana cara supaya mempersempitnya itu tepat gitu. Iya, itu pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi gini Mel, kita sebagai manusia nalurinya selalu, apalagi dalam berdagang lah tanda kutip ya, kita maunya masuk ke kategori yang besar sekali, maunya melayani konsumen yang banyak sekali, dan pada kenyataannya itu yang awalnya mendorong para pebisnis untuk selalu bergerak dari pemikiran itu. Nah, tapi yang sering terlewatkan adalah yang namanya problem itu atau opportunity. Kalau seandainya terlalu luas, kita juga ngasih solusinya juga tidak akan terlalu tajam, dalam artian effectiveness-nya dari yang kita tawarkan sebagai solusi juga tidak akan terlalu tajam. Itu yang pertama. Ya, jadi biasanya pebisnis awal harusnya benar-benar fokus, ya, mau fokusnya itu kebenaran kategori yang masih luas atau yang sudah sempit, itu pertanyaan kedua, seperti itu. Jadi intinya kita ambil contoh aja lah. Kadang-kadang juga pemahaman kategori juga masih belum terlalu jelas. Contohnya kita di pembersih kulit ya, atau sabun lah kita anggap ya, kategori pembersih atau personal care. Itu pun juga berevolusi kan, yang dulunya sabun itu untuk semua badan gitu ya, kategorinya masih sama untuk semua sabun gitu, tapi bisa terbentuk satu solusi yang lebih spesifik, sabun untuk muka, sabun untuk tangan ya. Jadi kalau dibilang kita geser kategorinya, sebenarnya tidak sepenuhnya kita menggeser kategori, tetap di kategori personal care, yaitu subsetnya sabun, dan sabun pun bisa kita buatkan subset kategori lagi, yaitu yang benar-benar fokus di sabun untuk tangan, seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan, bahwa ya, kalau seandainya kita memilih kategori di mana kita ingin bermain, sebaiknya adalah di area yang mana kita kuat. Istilahnya kalau kita mau milih cabang olahraga, ya kita pilih untuk bertanding di cabang olahraga yang kita jago gitu. Jangan kita ikut-ikutan, kita jagonya main bulu tangkis, tiba-tiba ikut perlombaannya berenang gitu kan. Rada sulit kan. Tapi kalau kita udah di bulu tangkis, kita bisa mainnya di cabang tunggal, ganda, ataupun kita bermain di cabang bulu tangkis, tapi kita jauh lebih kuat untuk mainnya di ganda seumpamanya. Karena mau itu di tunggal atau di ganda, pasti ada keahlian tertentu yang spesifik terhadap bagaimana kita main di tunggal, bagaimana kita main di ganda. Kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi kategori dari bulu tangkis ke berenang memang sangat jauh. Ya, tapi kalau kategori di bulu tangkis ada subkategorinya lagi kan. Nah, biasanya seperti itu. Dan kalau saya selalu kasih contoh,
Nah, bedanya waktu di Unlin. Ya, di Unlin itu kan kategorinya adalah kesehatan. Hmm, Kesehatannya untuk kesehatan tulang. Nah, yes. subsetnya kan bisa dilayani oleh susu atau nutrisi. Hmm, Jadi ketimbang hanya memberi manfaat yang sifatnya luas sekali yang bisa diberikan oleh susu yaitu kesehatan, akhirnya kami memilih untuk cari kategori yang lebih spesifik. Jadi kesehatannya bukan kesehatan secara utuh atau umum, tapi lebih ke kesehatan tulang. Dan pun di kesehatan tulang pun kami memposisikan sebagai nutrisi. Jadi bukan hanya susu gitu. hmm, Nah, itu kan bisa dilihat juga tuh Mel, kategori yang seakan-akan loh, bukan susu berarti nutrisi lebih luas. yes. Benar, lebih luas seakan-akan. Tapi pun di susu, walaupun lebih spesifik, pemain-pemainnya jauh lebih besar-besar, lebih raksasa kan. Ada Nestle, ada Bendera, ada Sariusada, Hmm, macam-macam di situ ya. Kalau di nutrisi kesehatan tulang ya Bu, jadi bukan sekali lagi bukan nutrisi secara umum, tapi nutrisi kesehatan tulang. hmm, Di situ pemainnya masih belum banyak. Dan hmm, kami waktu itu percaya sesuai dengan eh, tingkat kejagoan di area tersebut, kami bisa bermain di kategori nutrisi seperti hmm, itu. Akhirnya ya Anlin bisa menguasai kategori itu dan bahkan memimpin untuk mengembangkan kategori nutrisi kesehatan tulang. Jadi apa namanya dalam melihat satu kategori kita harus pertama memahami dulu, hmm, memahami kategori itu sekarang bentuknya kayak apa dan hmm, bisakah dikembangkan atau bisakah dipilah-pilah lagi. Nah, itu keahlian atau kepiawaian seorang entrepreneur atau pemasar. Biasanya dituntut untuk bisa berpikir seperti itu. hmm. Kayak gitu. Jadi Menarik nih. pahamilah dulu kategorinya. Oke. Mungkin saya plan deh saya Pak. Jadi untuk memahami kategori itu apakah ada misalnya checklist atau pertanyaan yang kita perlu jawab untuk memahami kategori? Karena kadang mungkin kita ngerasa kayak oh ya saya udah tahu nih kategori saya, tapi bisa jadi mungkin tuh belum cukup gitu Pak. Ya, dalam hal kita melihat kategori, itu sebenarnya kan orientasi kita kan bukan semacam kayak pengkotak-kotakan pemikiran kita. Mm-mm. Justru keterbalikan dari itu, kalau kita berbicara soal kategori itu, kita melihat satu pasar, ya Mm. satu pasar. Nah, kalau kita melihat satu pasar, gaya pemikiran kita, mindset kita harus pertama memiliki growth mindset dan opportunistic. Ya, jadi itu eh, apa istilahnya? Fokus sama peluang ya Pak ya. Iya, melihatnya dari sisi peluang dan melihatnya dari positive growth. Kita harus Mm. yakin dulu kan sebagai pebisnis, makanya kan ada istilah celah pasar, ya kan? Mm. Nah, celah pasar itu kan seakan-akan kalau dalam kehidupan itu kalau kita ngelihat segala sesuatu sudah padat dan penuh, orang yang membedakan yang bisa melihat sisi Mm. oportunistiknya kan dia bisa melihat celah. Nah, Betul betul. selalu itu yang menjadi dasar pemikirannya. Uh, Mm. oleh karena juga saya selalu bilang bahwa yang namanya ya, kategori cara melihatnya itu jangan seakan-akan kita terkunci dengan takdir istilahnya. Mm. Karena kategori itu terbentuk oleh sebenarnya pemain-pemain sebelumnya yang Mm. ingin Betul. menawarkan solusi dalam bentuk kategori tersebut. Pikiran Mm. orang masuk ke situ, kategorinya seharusnya bisa dilihat berbeda, ya. Makanya juga sering kita mengenal yang namanya playing field, ya. Jadi kita Mm. tinggal ngatur sendiri Mm. playing fieldnya kita mau buatnya seperti apa.
Kalau saya mau, ada orang sekarang cabang olahraganya cuma bulu tangkis sama apa namanya, sama eh, renang tadi, bisa jadi di bulu tangkis itu bisa kita change playing field-nya, level of competition-nya bisa kita rubah. Makanya kan ada akhirnya tidak hanya kejuaraan tunggal, tapi ada kejuaraan beregu. Kejuaraan Hmm. beregunya ada kejuaraan beregu pria, ada kejuaraan beregu wanita ya, Thomas sama Uber. Terus tiba-tiba Indonesia kreatif. Ada namanya kejuaraan Piala Sudirman, jadi Gimana? dicampur lagi tuh laki perempuan. Nah, itu salah satu cara di mana kita mengembangkan kategori itu. Kalau seandainya bisnis Hmm. eh, bulu tangkis ini menjadi satu arena bisnis, bukankah kategori itu menjadi membesar kan? Yang tadi cuma ada All England satu aja, Hmm. tiba-tiba ada Thomas Cup, ada Uber Cup, tiba-tiba ada Sudirman Cup, ya kan? Hmm. Kategori itu sudah berkembang. Nah, itu sekali lagi analogi dan eh, pemikiran yang sangat hebat saya pikir pada saat itu orang-orang Hmm. Indonesia yang notabene adalah salah satu negara yang kuat di bulu tangkis akhirnya memasarkan bulu tangkis ke dunia dengan membuat format-format yang lebih dari hanya sekedar yang ada seperti itu. Hmm. Jadi itu analoginya kurang lebih seperti itu. Tapi kita pertama-tama juga harus memahami dulu kan, memahami dulu kategori yang ada sekarang seperti apa. Baru kita Hmm. berkreasi untuk membentuk satu kategori atau subkategori yang baru. Hmm. Yes, yes. Seperti itu. Hmm. Tapi tadi itu bagus banget Pak, dimana kita mindsetnya adalah opportunistic, ada peluang gitu kan. Ketika kita yakin ada peluang di sana, ada celah, maka kita akan ngelihatnya celahnya gitu. Tapi kalau kita Ya, udah ngelihatnya, oh ini pasarnya udah rame, udah penuh, udah mentok ya, ujungnya kita mentok ya. juga Pak. Betul, betul. Dan ini banyak contoh juga nih Mel, mungkin membangun dari pembicaraan yang Amel tanyakan tadi. Eh, nggak jauh-jauh lah di dunia kuliner. Hmm. Hampir semua menyebut kuliner itu yang contohnya penjual kue. Itu Hmm. nggak jauh-jauh lah, artinya oleh-oleh, Hmm. toko oleh-oleh, Hmm. atau kue kue kekinian, atau Hmm. kue artis. Tiga aja itu selalu. Hmm. Nah, bisa Hmm. dibayangin kalau kita hanya terkunci di situ, akhirnya kategorinya begitu-gitu aja perkembangannya. Dan Hmm. sulitnya pemain-pemain baru yang masuk itu pilihannya di situ-situ aja karena frame of mind-nya ya referensi dari Oh. kategori itu mereka melihatnya berpatokan pada ketiga itu ya kalau nggak oleh-oleh Hmm. kekinian keartisan seperti itu. Ya, ya nggak apa-apa juga kalau mau apa namanya bermain dalam playing field yang sudah terbentuk. Tapi kita sebagai opportunistik, di mana kalau kesempatan itu ada dan lebih besar dan kita bisa meyakini, kenapa tidak? Dan saya melakukan itu dengan apa? Dengan Agrinesia ya, dengan Hmm. produk-produknya bakpia kukus tugu Jogja, lapis Bogor itu produknya udah ada. Tapi kategorinya pada saat itu ya pemikirannya tanda kutip masih sesederhana dengan toko oleh-oleh. Jadi Hmm. sebenarnya kita bisa melihatnya dengan kacamata yang berbeda dan yang terpenting tadi, nah, dengan mindset yang oportunistik. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Zulkarnain Fahmi nih. Pak Bas, bisnis Ya, kami sudah lama Pak Bas, di bisnis lama kami sudah terbiasa handle kategori kuliner untuk satu paket acara, nasi box, catering, dan lain-lain. Apakah hal seperti ini lemah mengingat saya tidak mengambil subkategori tertentu? ya, ini banyak ya Mel ya di mentoring kita yang teman-teman dari bisnis kuliner Mm-mm. sering.
kita dengar ya, apa namanya, kenapa kok pertama mau berbisnis ini? Oh, kuliner, Hmm. karena nggak ada matinya lah kuliner. Oke, Iya. benar, nggak ada matinya. Terus kedua, kenapa kira-kira pembedanya? Kenapa saya harus memilih eh, kuliner yang Anda tawarkan ketimbang yang lain? Oh, masakan rumahan, ya kan? Hmm. Oh, itu makanannya organik. Oh, menyehatkan, dan seterusnya. Hmm. Nah, sebenarnya nggak masalah juga, di mana yang namanya supply masih lebih rendah daripada demand-nya, masih akan hidup lah, masih akan jalan terus, ya nggak? Yang minta 10 orang, yang supply cuma 8, nggak ada pilihan sebenarnya konsumen. Eh, Yes. ya udahlah, apa yang ditawarkan, mau itu sama, nggak ada pembeda, harganya lebih mahalan dikit, ya udahlah saya beli. Tapi kan dunia ini kan, apalagi di bisnis kuliner itu, supply-nya kan jauh lebih banyak daripada demand-nya. Jadi Hmm. supplier-nya, tanda kutip, ya, kan harus lebih menawarkan dengan nilai-nilai pembeda, Hmm. ya kan? Nah, mulailah dari situ kita harus memikirkan pembeda utamanya kenapa, gitu loh. Kalau saya Hmm. biasa dengan cateringnya Melisa, kenapa juga saya harus beli dengan dari cateringnya Baskoro? Pasti kan di benaknya konsumen sesederhana itu, Hmm. gitu. Jadi tetap yang namanya value itu wajib dibangun, ya. Hmm. Kalau kita tidak ingin hanya terkunci dengan kategori yang ada, dan kita juga tidak akan terkunci dengan apa namanya permainan yang dimainkan oleh pemain-pemain yang ada, gitu. Hmm. Karena dengan mudahnya kalau pemain yang lebih awal masuk, ya contohnya Melisa udah lebih awal masuk, dia udah Hmm. lebih dikenal, dia Yes. juga udah lebih punya volume penjualan. Kalau Hmm. giran ada pemain lain, dia bisa menurunkan harga karena dia sudah ada value yang dikaitkan. Hmm. Nah, kebayang nggak kalau kita pemain baru, value dikenal aja belum, Betul. ya? Belum ada value nih. Kita baru bicara kalau kita kemarin bahas di live IG saya dengan Pak Budi semalam, saya sampaikan bahwa apa namanya, kalau kita bersaing, kita pertama mulai dengan memperkenalkan diri dulu, Hmm. brand awareness. Yang kedua baru mengenalkan value kita sebagai tahapan. Yang ketiga baru call to action. Nah, bayangin aja kalau kita dikenal aja belum, udah gitu nggak punya value, terus kita mau mengharapkan mereka membeli kita. Hmm. Istilahnya itu mimpi yang terlalu besar tapi tidak realistis, gitu. Dengan adanya Melisa yang jauh lebih dikenal, punya value, lalu dia sudah punya langganan yang banyak. Tentunya jawabannya mudah sekali, ya. Gampang aja lah kalau ada McDonald, tiba-tiba ada orang yang baru jualannya produknya persis gitu, Hmm. nangkring di sebelahnya McDonald. Ya kalau nggak jelas namanya apa, value-nya apa, terus minta dia mau bersaing dengan McDonald, ya pasti dia akan ketiban gitu lah. Ya, jadi Hmm. kembali, jawaban singkatnya adalah wajib, ya, kita punya value. Karena sekali lagi, teman-teman harus garis bawahi, yang dibeli oleh konsumen itu adalah value, ya. Hmm. Itu yang dibeli. Jadi kalau kamu tidak punya value, ya kamu kemungkinan tidak akan dibeli. Sesederhana itu. Hmm. Sesederhana itu. Ya, value itu bentuknya apa? Ya, dalam dalam bentuk fisiknya itu brand. Hmm. Ya, tapi saya kenapa ingin menjelaskan lebih dari sisi kacamata value, karena value itu akan implikasinya banyak sekali, bukan hanya ke brandnya saja, tapi juga dari pengembangan bisnis itu sendiri ke jangka menengah dan jangka panjang, Hmm. seperti itu. Jadi implikasi pembangunan value itu menjadi sangat mendasar dan sangat penting, itu menjadi harus dilakukan mulai dari sekarang. Nggak Iya. apa-apa yang sudah punya produk, uh, bangunlah value itu, ciptakan, bangun, dan sempurnakan produknya itu, Hmm. gitu. Jadi kalau di kuliner udah ada tadi kan, udah mulai jualan, pasti saya yakin juga udah ada jualannya.
Hanya kemungkinan besar untuk akselerasi bisnisnya menjadi jauh lebih berkembang akan sangat bergantung pada value yang diciptakan dan yang akan dibangun. Hmm. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke Irfan Rodli. Jika sudah memutuskan kategori tertentu, lalu memutuskan channel distributionnya di dunia online saja, karena melihat aset atau resource yang ada. Kira-kira bagaimana sarannya Pak? Produknya itu minuman kesehatan. Ya, jadi sekali lagi kita harus apa namanya, jangan memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang ada di pasaran. Ya. Semua orang di dunia online, distribusinya di dunia online. Nah, sebenarnya ini kan hasil ya, distribution di online atau promosi di online itu adalah hasil daripada keputusan terhadap prospek kita berada dan jenis prospek kita siapa, seperti itu. Jadi kita harus mundur dulu ke belakang. Jadi kita beresin lagi dari awal. Pertama, kategori kita sudah benar belum? Terus siapa yang kita targetin, seberapa besar pangsanya, terus juga apa namanya, bagaimana kita menjualnya, ya kan? Itu kan ada di 12 langkah itu. Nah, yang terpenting adalah semakin kita paham kategori itu, semakin kita tahu siapa prospek kita, masing-masing itu punya kebiasaan di titik distribusi yang berbeda dan juga di titik media-media yang berbeda. Jadi nggak bisa disamaratakan, ya. Itu salah satu yang mungkin istilahnya keputusan tanda kutip latah. Jadi semua orang distribusi promosi di online. Mudah ngambil keputusan itu. Jadi seakan-akan terbalik. Mau produknya apa saja, ya. Kalau di sini kan produk minuman kesehatan. Mau produknya apa saja, jasanya apa saja, pokoknya masuk ke online. Iya, benar. Jadi kebalik mikirnya. Saya nggak bilang bahwa ini salah, tapi saya juga nggak bisa ngasih jawaban bahwa ini juga benar, gitu. Karena hal-hal itu yang harus dilintasi dulu. Ya, langkah 12 itu didalami dengan value creation. Sebenarnya seperti apa? Saya ambil contoh umpama yang saya bahas di value creation soal placement, ya. Placement itu dengan promotion ada digabungkan yang namanya omnichannel. Ya, omnichannel itu kan ada pendekatan di mana channel promosi, channel distribusi, dan channel of selling itu menjadi hal yang sekarang ini kombinasinya dan permutasinya ya tinggi sekali. Contohnya, jadi bisa jadi channel promosinya di offline atau di non konvensional, apa non online lah. Mau itu di radio, mau itu di apa namanya di iklan cetak. Bisa jadi kalau kita mengenal prospek kita, bisa jadi mereka mengenal kita dan itu apa namanya memahami kita itu di media yang offline, yang non online lah kalau saya bisa bilang. Terus dia bisa jadi akhirnya dia menemui produk kita adanya di online. Tapi bisa jadi dia belinya di toko lagi, mau itu di Indomaret atau di department store atau di apotek kalau di produk minuman kesehatan. Itu hanya satu kemungkinan. Bisa jadi dia terpapar dengan promosi kita di online, lalu apa namanya produk availability-nya ada di marketplace atau di online, toko store online, tapi akhirnya belinya di apotek. Atau bisa jadi semuanya di online. Jadi promosinya terpapar di online, availability of produknya dia terpaparnya di online, terus dia belinya juga di online. Jadi bagaimana banyaknya permutasi itu, yang mana kita harus pahami, ya. Nah itu memahaminya gimana? Kan udah ada di pertanyaan 3 pertama tadi.
what is the problem you're trying to solve, and who has the problem, and how big is the market, kan kurang lebih seperti itu. Betul. Itu kan kalau kita sudah menjawab pertanyaan itu, sekali lagi mungkin tidak perlu tepat dan tajam dulu, tapi paling tidak kita udah tahu, oh ini adalah kelompok yang kita target, ini model-modelnya kayak gini. Oh ini kebiasaan mereka tuh seperti ini. Oh mereka itu suka dengerin radio keseringan karena mereka bercommute, apa namanya, commute gitu itu ya, menggunakan apa namanya kendaraannya adalah kendaraan pribadi, yaitu mobil. Ya pasti kalau orang di mobil kan pasti dengerinnya radio. Oh dalam sehari dia commute-nya karena tinggalnya di luar kota, bukan apa, di pinggiran kota mungkin ya, nggak di tengah kota, berarti dia travelingnya sehari 1 jam satu arah, bolak-balik 2 jam. Bayangin aja, kita berkesempatan untuk menghampiri dia melalui media radio karena dia sudah pasti terpapar 2 jam sehari di radio. Nah hal-hal yang kayak gini, kalau kita tahu itu akan menjawab nih pertanyaannya Irfan nih, ya. Jadi jangan dibalik, dan jangan ikut takdir aja semua orang online, kita online. Ya kita harus lebih memahami kategori dan customer kita lebih dalam lagi. Makanya sering-seringlah itu apa namanya, belusuan ke pasar memahami kategori. Jadi kita pahamin konsumen kita, kalau memang mereka banyak kan kayak apa menghabiskan waktu di online, itu baru misalnya arahnya online gitu ya Pak ya. Dan juga mungkin harus tahu juga online-nya tuh di mana ya. Mungkin ada yang apa kan channel online tuh juga banyak, social media juga banyak, beda-beda. Iya, ya kan ada IG, Twitter, ada TikTok sekarang, Facebook yang sudah lebih lama ada, dan macam-macam. Dan itu kalau kita mendalami lagi ya, kita juga akan paham kebiasaan-kebiasaan orang di channel-channel itu seperti apa gitu. Jadi ada kalanya di mana Facebook itu mungkin paparan orang jualan di situ jauh lebih bisa diterima ketimbang kalau di TikTok umpamanya kan. Tiba-tiba di TikTok jualan gitu, kayaknya penerimaannya jauh lebih rendah daripada kalau itu diiklankan di Facebook seumpamanya. Sekali lagi saya nggak, ini hanya istilahnya menguatkan poin bahwa kenalilah si customer itu dengan media habitnya, kebiasaan penggunaan medianya, mau itu online atau offline. Oke, next dari ini kalau misalnya Mas Denny ya, 23 Prayogo. Bagaimana cara mendeteksi demografi bisnis kita yang tepat? Apa cuma berdasarkan asumsi dari harga jual produk kita, diminati konsumen atau tidak? Ya, di segmentasi, jadi topik segmentasi itu kan selalu kita punya beberapa area yang kita bisa lakukan ya. Yang pertama kan yang paling mudah dan paling umum adalah demografi. Yang kedua adalah apa namanya, geografi. Yang ketiga adalah behavior. Yang keempat adalah psychographic, ya kan? Nah ini kalau bicara soal demografik, ya kita biasanya bermulailah dari customer kita. Bisa jadi umpama kita punya toko kue, ya mulailah dari situ. Kita istilahnya inventory lah kalau dengan kata-kata survei atau research menjadi hal yang menggentarkan. Buat aja lah survei ini. Jadi dari 100 customer kita, ya pembeli kita itu, kita tanyain aja mereka dari hal-hal yang demografi itu. Usia, laki, perempuan, apa gender ya, apa namanya, jenis kelamin, usia, terus apa namanya, spending, apa spending itu, pengeluaran dalam sebulan berapa
gitu, atau dia untuk beli beli kue itu dalam sebulan menjatahkan berapa. Nah, itu kan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan mudah gitu. Pasti kan kita udah ada current customer atau customer kita yang sekarang ada. Nah, jadi kita bisa tahu bermula dari situ aja. Sederhana itu, nggak mahal gitu. Apalagi kalau kita udah punya nomor handphonenya mereka ya, kita bisa melalui WhatsApp, kita kasih beberapa pertanyaan itu, lalu nanti mereka kita kasih apa kek donat ya gitu kan. Biayanya satu orang kalau yang mengisi kasih donat gitu. Donatnya yang nggak usah yang gede-gede, yang mini aja gitu kan. Tapi mereka dibuat seneng dan dibuat mau untuk mengisi survei kita. Nanti itu bermula dari situ aja dulu. Bermula dari situ. Mudah kok dan tidak mahal. Dan sekarang juga ada apa namanya monkey survey juga kan. Yes. Itu juga bisa dilakukan cepat lagi. Hanya bedanya kalau monkey survey itu mungkin tidak bisa kita apa namanya kita arahkan untuk pengguna kita. Ya, kita nggak bisa filter seperti itu. Tapi itu justru juga langkah kedua kita bisa lakukan. Jadi yang pertama grup current customer kita, dan yang kedua adalah grup yang lebih besar. Orang yang belum Karena pernah. orang yang belum Mereka pernah, betul. Atau yang menjadi pembeli bukan produk kita. Itu juga penting. Ya. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan mendasar itu. Dalam mentoring saya tanyakan, siapa pembelinya? Belum tahu. Ya, kurang lebih laki usianya 25 sampai 35 atau 25 sampai 40. Itu kan jauh sekali itu. Apa namanya? Segmentasinya. Orang usia 25-30 cara berpikirnya dengan 30-35 akan beda juga dengan yang 35-40 atau bahkan 40-45. Anak usia 25 sama orang usia 45 kira-kira beda nggak gitu? Beda. Kenapa kita harus tahu? Ya karena nanti cara kita berkomunikasi kan juga beda. Cara menulis copywriting kita, storyline-nya yang relevan buat orang usia 25 dengan 45 itu akan beda sekali. Nah, kalau kita nggak tahu gaya bahasa kita gimana, Mel? Oh, nanti ngomongin gaya bahasa orang tua gitu, padahal usianya masih semuda Melisa gitu. Nggak connect kan? Oke, bener Pak. Oke, next ke Pak Asep Budi Firmansyah Haceng. Pak Baskoro, kalau misal kita sudah menentukan subkategori lebih sempit dan sudah menentukan value, teknis mengkampanyekan ke konsumennya seperti apa yang efektif? Teknik untuk apa tadi? Mengkampanyekan ke konsumennya seperti apa yang efektif? Nah, ya itu. Jadi mungkin kata yang lebih tepat adalah fokus ketimbang sempit ya, karena sempit ada konotasi seakan-akan kecil, tidak menarik ya. Jadi kita dalam berbisnis selalu mikir lebih fokus ya. Fokus, jadi komprominya adalah dengan kita lebih fokus, kita bisa lebih tajam istilahnya. Nah, dengan lebih tajam kita menjadi lebih tanda kutip intim dengan customer kita. Semakin kita lebih intim dengan customer kita, semakin dia merasa dipahami, semakin kita bisa memberikan solusi yang jauh lebih efektif terhadap prospek tersebut. Jadi dalam berbisnis, dalam melakukan pemasaran yang efektif adalah ketajaman kita dalam berhubungan dengan prospek kita. Itu paling penting sekali ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu tadi kita harus memahami mereka. Jadi yang namanya berkomunikasi atau garis miring berpromosi ya, kalau udah di tingkat pemasaran seperti saya sudah sampaikan kemarin, itu kita harus pahami mereka gitu loh. Jenis-jenis media apa yang mereka benar-benar kena gitu loh. Ya, itu dari sisi kuantitasnya dulu ya. Dari sisi kuantitasnya, media apa sih? Berapa media sih mereka yang terpapar? Nggak apa-apa, kita pakai hipotesa dulu.
Ya, Hmm. kalau kita belum ada apa namanya, ada kemampuan untuk melakukan survei yang canggih. Tapi Yes. paling tidak kan kita bisa paham lah, ngelihat oh usia kayak Melisa gini kira-kira senengnya tuh menggunakan media apa. Contohnya umpama kita udah Mhm. tahu targetnya kayak profilnya Melisa gini. Oh Melisa ini psikografisnya adalah orang yang seperti ini dari segmentasi kita. Sukanya dengan hubungan produk-produk yang uh, uh, lifestyle umpamanya. Nah, Hmm. berarti kan, oh, media apa nih yang cocok untuk orang-orang penganut lifestyle terdepan, Hmm. umpamanya. Kita pilih di situ. Terus, oh, gaya Melisa nih kalau ngomong nih, nggak pakai gaya Anda, saya, saudara gitu. Tapi lebih ke lu, gue, atau apa. Oh, berarti dari sisi kualitatifnya, yaitu kita udah mulai masuk konten ya. Konten Hmm. dari promosi kita harus disesuaikan juga. Oh, Hmm. Melisa nggak suka kalau diceritakan yang panjang lebar 3 paragraf. Sukanya yang 2 3 kata yang benar-benar punchy ya, benar-benar menohok, dapat poinnya. Oh, berarti copywriting saya, storyline saya harus singkat, padat, dan tajam. Kayak Hmm. gitu. Jadi, sekali lagi jawabannya adalah mendasar sekali. Kenalilah customer Anda seintim mungkin. Ya, nanti dari situ baru keluar jawaban-jawaban yang lebih mengerucut, ya, lebih mengerucut. Jadi nggak terlalu lebar kita memberi solusi kepada Hmm. Melisa. Oke. Mungkin kalau dari customer itu kan mungkin ada beda-beda juga tuh, Pak. Apa? Ya, Mungkin ada yang katakanlah ada yang memang umur 20-an misalnya, terus ada customer kita yang umur 30, ada umur 40 gitu. Jadi yang kita prioritaskan itu berdasarkan apa namanya salience atau berdasarkan bisa kayaknya suaranya tadi halo terputus habis saya lihat. halo Pak. Ya, Ya, tadi kayak sempat ke pause gara-gara internet. Ya, nah kalau ya, misalkan kita punya customer tuh memang ada yang 20, 30, 40 tahun misalnya, Pak. Terus ya. kurang lebih misalkan merata gitu. Hmm. Nah, yang harus diprioritaskan yang mana nih, Pak? Nah, itu tadi. Jadi kita kalau hanya segmentasi berdasarkan demografi, kita akhirnya bisa tahu kan persentasenya yang paling tinggi yang mana. Mm-mm. Ah, itu yang kita utamakan. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah naikkanlah penggunaan segmentasi itu tidak hanya dari demografi, ya, Mm. naikkan sebisa mungkin sampai psikografis. Ya, itu yang saya bahas juga di value creation. Kalau kita sudah sampai ke titik bisa mensegmentasi di titik psikografis, apa itu psikografis? Yaitu pemilahan terhadap bagaimana orang berpikir, think, feel, and aspire. Selalu saya definisinya itu. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berperasaan, bagaimana mereka punya aspirasi tertentu. Nah, ini Mm. nanti akan menjadi segmentasi yang lintas umur. Mm. Contohnya Pepsi. Bahwa Pepsi itu adalah targetnya orang-orang yang berjiwa muda, bukan muda, berjiwa muda. Nah, orang yang berjiwa muda itu kan lintas usia, bisa 25 sampai Mm. 50. Ya, jadi tidak menjadi harus kita pilah berdasarkan umur. Kalau kita udah dapetin segmentasi berdasarkan psikografis, itu keunggulannya kalau kita mensegmentasi di tingkat psikografis. Nah, Mm. jadi akhirnya pun, kalau kita ambil contoh tadi Pepsi, orang usia 25 sampai 50 relevan karena Mm. benar-benar yang ditargetkan adalah orang-orang yang berjiwa muda, ya, Ya. bukan orang muda. Itu Mm. pembedanya. Betul, Sama betul. halnya juga dengan Coca-Cola. Orang-orang yang suka keterbukaan dan tanda kutip yang suka terhadap perayaan, festival, openness and Mm. celebration. Ya kan anak usia 8 tahun aja juga merayakan ulang tahunnya. Ya, Yes. orang yang usia 40 juga keterbukaan merayakan hari Lebaran dan lain sebagainya. Jadi
kembali ke pertanyaan yang tadi adalah usahakan segmentasinya itu dinaikkan terus. Ya, tidak hanya demografik, tidak hanya geografik, tidak hanya sampai behavior, tapi juga sampai psikografis. Cari kalau bisa sampai situ. Karena itu nanti akan menguntungkan kita dalam hal kita menentukan cara kita berkomunikasi juga. Betul, Pak. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan dari mangosum.co. Pak Bas, saya bergerak di bidang penjual produk khas lokal. Ngambilnya lebih besar ke kuliner, jadi menjual produk khas lokal kuliner. Apakah itu sebuah kelemahan atau subsektor apa yang bisa dikembangkan? Satu kelemahan dalam hal menjual kuliner gitu maksudnya. Jadi menjual dia saat ini menjual produknya khas lokal, tapi memang kebanyakan produknya itu produk kuliner. Oke. Saya ingin jawabnya dari sisi general dulu ya. Jadi selalu kalau kita menjual sesuatu harus ada needs di situ. Itu ada pertanyaan mendasar ya. Ada kebutuhan di situ atau ada problem di situ. Nah, jadi kalau sudah bermula dari ada kebutuhan, ada needs di situ, ada masalah di situ, kita punya bisnis di situ, istilahnya gitu. Ya, nah kalau kita sudah semakin paham di situ, nah kita harus menguatkan posisi kita dalam pemberian produk atau jasa solusinya, ya kan? Oleh karenanya catatannya di situ kita harus unik dan relevan, ya. Jadi itu sebenarnya dalam konsep berbisnis yang mendasar itu sesederhana itu, ya. Susahnya kan nyarinya yang unik dan yang relevan. Itu yang tidak mudah. Oleh karenanya kan banyak yang bisnis kalau tidak memperhatikan itu ya masuk, nggak lama mental lagi keluar. Karena tidak unik, tidak relevan. Needs-nya ada, problemnya ada, tapi sudah di-service istilahnya, sudah dilayani oleh produk atau jasa lainnya selain dari kita. Ya, jadi kalau kembali lagi ke spesifik pertanyaan tadi, kuliner itu lemah atau lokal itu lemah, kembali lagi harus dipertanyakan di situ. Ya, unik dan relevan. Nah, tingkatannya unik dan relevan di beberapa kesempatan saya selalu membahas bahwa kita jangan hanya memberikan produk di tingkat komoditas. Ya, kalau kuliner, saya hanya jualan nasi dan lauk, itu komoditas. Kita harus naikkan itu ke tingkat fitur, naikkan lagi ke tingkat benefit, naikkan lagi ke tingkat hal-hal yang memberikan motivasi mereka terhadap apa yang kita tawarkan, yaitu ada kembali lagi di value creation, bagaimana kita punya tangga untuk memberikan solusi kepada prospek kita, ya. Jadi harus ada manfaatnya gitu loh. Kenapa mereka beli produk kita? Kalau mereka nggak tahu, harus kita promosikan bahwa, hey, manfaat dari produk kita ini loh. Tentunya yang kembali lagi catatannya unik dan relevan. Semua udah hampir sama memberikan benefit atau manfaat yang mirip-mirip atau sama, kita harus naikkan lagi. Ini untuk orang-orang yang punya motivasi seperti ini. Ya, nah kembali lagi mau itu di kuliner yang memberikan kekhasan lokal, saya pikir masih tetap bisa ada opportunity di situ. Betul. Tapi dengan catatan itu harus dibangun, tidak hanya komoditas, tidak hanya memberikan fitur, tidak hanya memberikan manfaat, tapi memberikan satu motivasi kepada prospek kita. Kenapa mereka butuh dan menggilai produk yang kita tawarin. Oke, jadi memang penting banget untuk memahami prospek atau konsumen atau customer kita ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Dan itu mungkin bukan pekerjaan atau bukan sesuatu yang bisa langsung sempurna gitu ya Pak. Tapi bisa hilang lagi, terputus tadi. Iya. Iya, halo. Ya, jadi itu satu proses, benar Melisa. Jadi kalau saya sampaikan selalu bahwa
kita tetap harus berbenah diri, memperbaiki diri. Ya, di Instagram saya kemarin yang hubungannya dengan uh, Kobe, bahwa untuk membangun value kita harus terus being better, ya, memperbaiki diri untuk meningkatkan value kita. Jadi jangan patah semangat kalau kita sudah ada produk yang belum punya value, masih ada kesempatan. Sebelum kita mati, kita masih ada kesempatan kan? Makanya itu menjadi satu Hmm. titik yang terpenting. Jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda, lama-kelamaan kita bisa kalah dalam merebut hatinya prospek kita, sudah diisi oleh orang lain. Itu akan sulit sekali untuk merebut kembali. Jadi usahakan dari awal kita bangun value kita, kita apa namanya komunikasikan value kita promosikan value kita, sehingga kita memiliki prospek yang kita targetin. Oke, Yes, tadi sorry terputus Pak sejenak. Purbo. Iya, karena ada telepon masuk. Oke deh, thank you Oke. Pak Baskoro untuk bisnis Q&A hari ini. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, kita bisa bahas di bisnis Q&A berikutnya, atau juga bisa follow Instagramnya Pak Baskoro, bisa langsung tanya-tanya juga ya Pak ya ke Pak Baskoro. Yep. Silahkan, dengan senang hati. Kalau Iya. dijawab. Oke, thank you teman-teman udah join di hari ini.